Nggak ketahuan kan tadi di rumah Vino? Sebentar lagi Vino akan menyalahkan dirinya sendiri. Kita tinggal siapkan sandiwara yang berikutnya. Gue udah ikutin semua saran lo. Gue udah pantang berenang, gue udah gak makan seafood. Tapi sekarang kekuatan gue malah hilang. Dan sekarang, yang lebih parahnya lagi, gue tuh dirawat di rumah sakit. Kamu masih bisa bertahan sampai lusa. Dan besok kita akan bantuin kamu untuk lepasin kekuatannya itu. Lihat kekuatan gue tuh masih ada. Padahal apa? Semua usaha udah gue lakuin. Gue udah pantang seafood, gue udah jauhin air. Tapi lihat apa buktinya? Ya udahlah, Vin. Ini udah takdir lo, Vin. Mayra, please, gue mohon. Cuma kalian yang bisa bantu gue, Mayra. Kita mau bicarain dulu ya. Tunggu sebentar. Tadi Vino bilang dia sementara mau tinggal di sini bareng kita. Ya bagus dong. Itu artinya kita nggak perlu ngambil kekuatan dia secara paksa. Kan dia mau ngasih sendiri. Aku nggak setuju. Dia kan laki-laki dan kita perempuan, Hera. Terus kenapa? Aku nggak mau orang pikir macam-macam sama kita. Dia kan laki-laki sendiri di sini. Ya kita kan bisa taruh dia di kamar pembantu. Atau kamar yang di belakang apa itu namanya? Maksud kamu pavilion? Nah, pavilion. Kalau di pavilion sih aku setuju. Soalnya di situ kan juga kosong. Tetep aja. Gimana kalau dia curiga tentang rahasia kita? Kalau dia tahu tentang bawah tanah gimana? Tunggu Hera, Mayra itu ada benernya juga. Kita nggak boleh sampai Vino itu tahu rahasia kita. Kalian ini kenapa sih? Kita kan bisa jagain Vino biar dia nggak pergi kemana-mana. Pokoknya dia nggak boleh masuk ke dalam rumah ini. Untuk kesempatan buat kita harus balik ke Pulau Ataura. Ya udah. Tapi ingat ya, kita tetap harus jagain Vino. Harus hati-hati. Yaudah yuk. Vino! 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 Vino, kamu kenapa? Oke, kamu boleh ikut kita. Tapi kamu harus ikutin omongan kita. Aduh, Pak. Kok kita masih belum dapat kabar juga ya dari Vino? Kita juga udah coba hubungin teman-teman yang lain, Om. Tante. Tapi mereka nggak tahu di mana Vino. Aku juga udah coba hubungin Vino. Tapi nggak nyambung juga. Dia jarang-jarang loh Om kayak gini. Aku khawatir banget. Sabar ya, Ma. Kita coba tunggu 2 kali 24 jam. Kalau Vino belum juga pulang, kita telepon polisi. Kenapa ya, Pak? Akhir-akhir ini Vino tuh aneh banget. Dito, kamu tahu sebenarnya ada apa dengan Vino? Kenapa dia kelakuannya saat ini bener-bener beda? Dia tuh kalau setiap malam dia maunya berenang. Terus kemarin waktu dia sakit, dia malah sembuh waktu dia nyemplung ke kolam. Dan lebih anehnya lagi, di dalam tubuhnya dia ada hormon ikan. Iya bener Om. Aku juga ngerasain ada yang aneh sama Vino. Ternyata Om sama Tante juga ngerasain ya? Dit, kamu tahu sesuatu gak sih tentang Vino? Duh, gue nggak mungkin ngomong sebenarnya sama mereka. Aku nggak tahu apa-apa, Om. Semoga nggak terjadi apa-apa ya, Pak, sama Vino. Sabar ya, Ma. Jangan-jangan Mayra tahu di mana Vino sekarang. Gue harus cek ke rumah Renata. Om, Tante. Aku coba cari Vino lagi ya. Iya udah, gue ikut ya. Nggak usah. Maksud gua,
kita bagi tugas aja. Lo tetap hubungin teman-teman kita, dan gua cari Vino di luar. Sementara kamu tuh sini dulu ya. Tapi ingat ya Vino, kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu harus diem di kamar ini terus. Jangan sampai orang-orang tahu, apalagi keluarga kamu. Nanti kamu bisa diceburin lagi ke kolam. Ya udah, kita tinggal dulu ya. Loh. Siapa ini mbak? Kok bisa ada di kamar ini? Nanti kalau Bu Renata tahu gimana? Ini teman kita Pak. Dia sementara mau nginep dulu di sini. Bapak tolong jagain dia ya. Pastiin dia nggak keluar dari sini terus masuk rumah kita. Siap mbak. Ya, yuk. Kakak bangun, Kak. Kakak harus bertahan ya. Kakak nggak boleh mati, Kak. Kakak nggak boleh mati. Kakak nggak boleh mati, Kak. Enggak, Kak. Kak, aku udah siap. Udah siap. Enggak, Kak, enggak. Jaga diri kamu dan Barado yang baik-baik, Kak. Ya. Kakak, Kak. Aku nggak punya siapa-siapa lagi di pulau ini, Kak. Kakak. Bu Renata, gimana ya kabarnya? Tiba-tiba aku kepikiran. Kira-kira dia bakal balik lagi nggak ya? Ya, semoga aja dia balik lagi. Tapi kalau aku jadi Bu Renata, aku nggak mau balik. Kita cari makanan yuk ke laut. Kalian aja deh. Aku harus di sini jagain Vino. Bilang aja kamu cuma pengen berdua sama Vino. Iya, apaan sih Alda? Yaudah, kalau gitu kita pergi sekarang aja yuk. Pak, Kamu lagi? Bukannya kamu yang waktu itu main catur kan sama saya? Jadi kamu kemari lagi mau ngajakin main catur ya? bukan itu Pak, bukan itu. Saya kesini mau ketemu Hera, Alda, sama Mera, Pak. Oh, jadi kamu kenal mereka? Iya Pak, saya teman sekolahnya Pak. Ngomong dong kalau kamu temennya. Mbak, ada tamu nih. Mbak, ada tamu. Apaan sih? Di mana Vino? Kenapa kamu cari dia di sini? Pasti tahu di mana dia. Sekarang di mana dia? Hah? Enggak, aku nggak tahu dia di mana. Bohong ya? Awas. Kalau sampai kebukti, kalian nyembunyiin Vino. Gua laporin polisi. Ngerti lo? Kamu kenapa sih? Jangan nuduh kita begitu. Emang Vino kenapa? Vino hilang. Gue yakin. Pasti ada hubungannya sama kalian, Vino pergi. Dan lo pasti tahu di mana Vino. Awas ya. Gimana ini? Kalau itu benar ngadu polisi atau itu ada seluruh rumah untuk ketemu Vino.
dapatnya sedikit. Siapa yang ambil ya? Ah, mana gua tahu. Masih untung kita dapat. Rewet juga lu ah. Iya, masih untung udah dapet. Iya, kemarin padahal banyak loh. Gimana nih? Udah, sudahin aja. Aku nggak ngerti kenapa. Kenapa nggak ada rumput laut? Gawat nih. Kalau nggak ada rumput laut, kita bisa lemas. Kayaknya semua rumput laut diambil sama manusia deh. Pokoknya kita harus cari terus sampai kita dapat. Ada banyak orang yang ngambil rumput laut. Kayaknya semua rumput laut diambil sama mereka deh. Lihat ya, aku mau kasih mereka pelajaran. Jangan, Hera! Hera, kamu lihat di sekitar kita. Banyak perahu nelayan lainnya. Alda, kamu gak mikirin nasib kita? Hera, kalau kita pakai kekuatan kita sekarang, mereka bisa tahu kita siapa. Kita bisa celaka. Terus, sekarang nasib kita gimana? Sekarang kita pulang dulu ke kolam rahasia. Nanti kita bisa pikirkan itu. Oh, ya udah deh. Vino? 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 Apa Vino? Vino? Mera. Kamu kenapa Vino? Mera, aku merasa kayak dalam diri aku ada rasa mendorong untuk berenang, Mera. Aku tahu perasaan kamu kok. Kamu pasti bisa bertahan. Vino, kamu masih panasan? Tolong aku. Aku ambilin makan ya. Enggak usah. Aku cuma mau kamu deket aku, Mera. Please, aku mohon. Bantu aku untuk lawan rasa sakit ini ya, Mera. Bantu aku buat bertahan. Nanti malam, kamu akan normal lagi kok. Kamu tahan ya. Makasih ya, Mera. Makasih. Sekarang gimana caranya kita bisa dapetin rumput laut? Mana ya si Mayra? Ah, ini dia. Kalian udah balik. Cie, abis dari kamar Vino ya. Kamu habis berduaan ya sama Vino? Apaan sih? Aku tadi itu cuma ngecek keadaan dia. Kondisinya semakin parah. Badannya jadi gemeteran gitu. Bagus dong. Berarti semakin cepat kita ambil kekuatannya dia. Rumput lautnya mana? Kalian dapat banyak ya? Banyak dari mana? Kita nggak dapet rumput laut. Semua udah diambil sama manusia yang serakah. Ya, berarti kalian harus beli dari manusia. Iya, kamu bayangin deh. Kita duyung penghuni lautan harus beli rumput laut dari penghuni daratan. Kebalik nggak sih? Bete banget tau nggak? Ih, kamu ketuaan manusia ya? Ngomongnya bete mulu. Gimana kalau sekarang kita panggil Hera si duyung bete? Senyum dong Hera, jangan bete. Lawan, power seker. Pak, saya mau beli semuanya. Hah? Serius nih? Mau diborong semuanya? Emang sih kelihatan bercanda? Cepetan bungkus. Memangnya kalian jualan apa? Kue,
Atau agar-agar? Kok banyak banget belinya? Udah nggak usah banyak tanya, bungkus semuanya. Semuanya pokoknya semua. Makasih ya. Ini Pak, ambil semua, nggak usah kembalian. Ya, masih Neng. Kalian, hai. Lagi pada ngapain? Belanja ya? Beli apa? Rumput laut ya? Iya. Iya. Mau dipakai apaan sih? Mau dipakai bikin kue? Bikin puding? Ya. Ih, kamu tahu banget sih. Kamu kepo banget sih. Udah Her, yuk kita pergi aja. Ntar dulu. Daripada kalian jalan kaki, mending sama Mas Bagas naik mobil. Yuk. Enggak. Kita lagi pengen jalan kaki. Gue yakin mereka ini duyung. Tapi mana ekornya ya? Apa memang benar kalau duyung bisa berubah jadi manusia? Gue harus cari nih. Gue harus browsing. Gue tahu. Gue bakal lakuin sesuatu buat dia. Kok tiba-tiba gue ngebayangin mukanya Alda ya? Emang cantik banget sih cewek. Kayak bidadari. Ya bang, kenapa? Lu buruan kesini deh. Ada cewek lo tuh di pasar. Serius bang? Iya serius. Sini deh. Kalau misalkan gue pergi, yang ngejagain kafe siapa? Kafe lo tinggalin aja. Mendingan sekarang lo kesini, kafenya lo titipin aja sama kasir. Ya? Ya udah bang, kalau gitu gue pergi sekarang ya. Cakep deh. Semua ada. Nggak ada yang kecil deh. Kita cari aja ya. Udah deh. Aku juga udah mulai pusing nih keliling pasar terus. Aku di sini aja ya. Kamu aja yang cari. Gimana? Udah deh. Lo lihat ini. Tuh, gebetan lo, si Alda. Kalau dilihat-lihat, dia tuh perfect banget tau. Sempurna. Tinggi, putih bodinya, masih polos. Ya kan? Dia tuh tipe cewek idaman banget. Sempurna, perfect. Justru itu bang, makanya gue tuh suka sama dia karena itu. Sekarang abang kasih tahu gimana cara nembak cewek yang gitu. Mau nggak lo? Mau dong bang, emang caranya gimana? Kok gue jadi deg-degan gini ya? Lo harus bawa sesuatu yang dia suka. Dia pasti terima lo. Moga-moga aja ada suka sama buku yang gue bawa. Alda. Hai, Ga. Hai Alda. Bunga buat kamu. Wah. Cantik banget bunganya. Harum lagi. Maksudnya aku pengen ngajak kamu makan di luar. Bisa kan? Kamu mau makan sama aku? Boleh deh. Tapi aku ganti baju dulu ya sebentar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sebentar. Aku dikasih bunga loh sama Ega. Dan dia juga ngajak aku makan. Lihat deh, bagus kan? Wah, Alda, kamu lupa ya sama tujuan kita kesini? Malah jalan-jalan sama manusia lagi. Ini kan bulan purnama. Iya Alda, Hera benar. Tapi kan aku suka sama Ega. Dan dia juga lagi nunggu di luar. Aku nggak mau dia nunggu lama.
Kalau gitu, aku ganti baju dulu ya. Suara bersin cowok, tapi siapa ya?